warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Jihad Situbondo yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali setelah saya izin 2 minggu liburan sekaligus berbakti kepada kedua orang tua. Alhamdulillah malam ini kita bisa ditakdirkan ketemu lagi berkat pertolongan Allah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, tema kita malam ini adalah wajib seorang muslim terikat terhadap hukum syara, hukum Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, Allah menciptakan manusia itu pasti punya tujuan. Tentu kita akan dibekali potensi hidup, juga rambu-rambu aturan main bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, materi ini kita akan membahas tentang kebutuhan jasmani dan naluri yang ada pada manusia. Kebutuhan jasmani dan naluri ini kita kenal dengan namanya potensi kehidupan. Jadi manusia bisa berbuat apa saja dalam kehidupan ini karena ada 2 macam potensi kehidupan berupa kebutuhan jasmani dan naluri. Ini kalau kita perhatikan, kemudian kita pakai apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini, insya Allah kehidupan kita akan tenang, akan tentram, akan bahagia. Berbeda faktanya pada waktu kita tidak mau menggunakan aturan atau petunjuk yang Allah berikan. Tentu yang akan kita dapat, yang akan manusia dapat adalah kesengsaraan, kegelisahan, bahkan bisa berujung kepada sebuah peperangan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, banyak sekali kejadian yang kita saksikan. Itu manusia dalam memenuhi potensi hidupnya, baik berupa kebutuhan jasmani maupun naluri, itu tidak mengindahkan terhadap apa yang seharusnya ia perbuat. Kemarin pagi itu saya dapat kiriman berita dari Detikcom, itu dari teman di Jakarta. Jauh-jauh dari Jakarta ngirim ke saya, Japri, ternyata isinya bukan berita penting menurut umumnya manusia, tapi saya perhatikan beritanya juga sangat memprihatinkan. Di Lumajang itu nanti jenengan bisa cek di situs insya Allah Detikcom ya. Ada 2 orang laki-laki yang carok menggunakan celurit itu. Apa yang dipermasalahkan? Rebutan seorang janda. Naudzubillah. Nah, kalau kita perhatikan, merebut seorang janda atau rebutan seorang janda ini dalam rangka ingin memenuhi yang namanya naluri gharizatul baqa. Jadi Allah berikan potensi kehidupan itu, salah satunya adalah naluri gharizatul baqa, itu naluri mempertahankan diri, mengembangkan diri. Jadi kita bisa tidak punah itu karena Allah berikan dalam diri kita itu yang namanya potensi tertarik sama lawan jenis. Nah, tentu dalam Islam ada aturan mainnya. Bagaimana kalau kita tertarik sama lawan jenis? Tentu harus mengikuti aturan main, entah itu hibah, kemudian kita nikahi dan sebagainya, bukan diperebutkan dengan carok semacam itu kayak tidak ada wanita lain. Kan sangat mengenaskan, memprihatinkan sekali umat kita ini. Itu contoh di antara cara memenuhi kebutuhan maupun naluri yang tidak mengikuti aturan Allah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, tujuan kita bahas yang pertama adalah memahami hakikat perbuatan manusia. Jadi kita mulai lahir itu pasti sudah berbuat sesuatu. Kalau bayi mungkin menangis kalau ingin sesuatu. Bayi sampai dia belum balik itu tidak ada hisab, tidak ada aturan. Mau berbuat apa saja dia tidak punya dosa.
Tapi begitu dia balik, yang laki ditandai dengan mimpi basah, yang perempuan dengan nifas, dengan haid, maka sejak saat itulah apa yang ia lakukan, baik ucapan maupun perbuatan, itu sudah masuk hisab, masuk catatan malaikat. Nah ini kalau tidak kita perhatikan, maka mungkin catatan kita, buku catatan kita itu banyak merahnya. Kenapa? Karena tidak mau memperhatikan aturan mainnya. Ya untungnya tidak langsung ditampakkan di dunia. Nanti pada waktu di padang mahsyar baru akan kita baca. Maka harus kita pahami perbuatan kita itu kayak apa, benar apa salah. Yang kedua, ingin memahami tolak ukur hakiki dalam memilih perbuatan yang hendak dilakukan. Tolak ukurnya apa kita berbuat? Saya di sini jauh-jauh dari Bondowoso kehujanan, itu tolak ukurnya apa? Kalau hanya ingin tenar, kalau hanya ingin bayaran, rugi kan? Saya bukan siapa-siapa, saya tidak terkenal. Jujur, kita tidak ada amplop-amplopan kayak gini. Tanyakan takmir. Ini murni karena lillahi ta'ala. Karena saya menganggap tolabul ilmi, kajian, baik memberikan maupun kita mencari, itu kewajiban. Namanya kewajiban, tidak perlu berharap. Nah, itu tolak ukurnya. Perkara di luar sana ada yang 1 jam tariknya sekian dan sebagainya, itu urusan mereka. Kita punya tolak ukur sendiri. Jenengan duduk di sini itu bukan dipaksa sama orang lain, tapi karena kesadaran ini adalah kewajiban mencari ilmu. Maka setiap perbuatan kita itu kita tanyai dulu diri kita ini benar apa enggak? Menurut Allah tentunya, bukan menurut nafsu kita. Berikutnya, memahami sikap muslim dalam melakukan perbuatan. Nah, tentu kita dalam bermasyarakat, dalam bertetangga, itu nanti kan pasti akan ada gesekan. Saya kalau berhadapan dengan jenengan, kemudian sama-sama senyum, masih enak saja. Tapi kemudian kalau jenengan atau saya pasang muka masam dan sebagainya, ini gimana menyikapinya? Kalau memang saya melakukan pelanggaran, maka saya harus minta maaf, memperbaiki diri. Tapi kalau saya tidak melanggar kemaksiatan, tapi jenengan masam terhadap saya, itu urusan jenengan sama Allah. Saya sabar saja, nyantai saja. Ini namanya memahami perbuatan umat Islam. Jadi kita bisa ngukur, oh dia begini, sikap kita kayak apa. Nah, jadi tidak setiap ada orang masam terhadap kita, kemudian kita, oh dia berarti bukan berakhlak baik. Tidak, kita ukur dulu, kenapa dia berbuat demikian. Berikutnya, memahami konsekuensi perbuatan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, semua yang kita lakukan, ucapan, perbuatan, bahkan detakan hati kita. Ya diam-diam mungkin hati kita ngomong, Ustadz Hasan ini orangnya gini, itu semua direkam sama malaikat. Ada catatannya. Lah kalau tidak kita pahami, kita kan capek-capek berbuat baik dan sebagainya, ternyata catatan kita banyak hurufnya. Nah inilah yang kita inginkan. Dengan demikian mudah-mudahan setelah selesai kajian ini kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam berbuat dan beraktivitas. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, manusia itu diciptakan itu adalah sebagai makhluk terbaik. Kenapa? Karena dia punya akal. Akal inilah yang bisa memahami dan membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kalau ada manusia berbuat sesuatu, dia perbuatannya jelek, dia lakukan, berarti akalnya yang tidak berfungsi, meskipun dia masih punya akal. Beda pada waktu orang gila yang berbuat, kita maklumi. Kenapa? Karena dia gila, akalnya sudah tidak berfungsi. Tapi kalau kita yang masih waras, masih normal, berbuat suatu perbuatan yang buruk, maka sangat menyedihkan. Kemudian Allah juga menciptakan manusia itu dibekali potensi hidup. Apa potensi hidup itu? Yaitu sesuatu yang dengan ini kita bisa berbuat. Apa itu? 2, kebutuhan jasmani dan naluri. Akal, apa sih yang dimaksud akal? Yaitu memindahkan fakta yang terindra atau tergambarkan dalam benak melalui indera ke otak. Jadi ini ada HP, ini benda, saya lihat pakai mata saya, kemudian saya masukkan ke otak saya, kemudian saya berpikir HP ini untuk apa? Ini namanya akal kita gunakan.
memindahkan fakta kepada otak lewat panca indera. Maka nanti rumus orang bisa berpikir jernih itu kalau dia memenuhi 4 syarat. Yang pertama punya otak, yang kedua punya panca indera, yang ketiga ada maklumat sabiqah, ada pengetahuan tentang benda itu, yang keempat ada semacam hubungannya itu. Kapan-kapan kita bahas itu. Jadi sekali lagi, dengan informasi tentang fakta HP ini yang ada di otak saya, manusia bisa memahami apa dan bagaimana fakta tersebut. Kalau sudah bisa memahami fakta itu, lantas kita apakan? Oh, kalau sholat itu bagus, kita lakukan. Oh, kalau majelis taklim itu bagus, kita ikuti. Faktanya kan banyak orang paham kebaikan, banyak orang paham sholat itu bagus, tapi kita tidak sanggup melakukan. Maka salah satu doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Kita tahu faktanya sholat itu bagus, kita tahu faktanya ngaji itu bagus, tapi kenapa tidak kita lakukan? Karena mungkin akal kita tidak berfungsi secara benar. Yang kedua, tidak ada maunah, tidak ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayolah hadirun rahimakumullah. Akal itu adalah syarat terkenanya beban hukum dari Allah. Jadi kita dikatakan mukallaf, punya beban, punya kewajiban sholat dan sebagainya itu kalau kita masih punya akal sehat. Maka salah satu syarat orang wajib sholat itu adalah berakal. Maka nanti kalau jenengan kita ingin tidak sholat, gampang, hilang aja akal kita. Artinya gila, orang gila itu tidak punya kewajiban. Kalau ada orang normal dia tidak sholat, berarti boleh kita katakan dia itu orang gila sebenarnya. Kenapa? Hilang akalnya. Dalam Islam, kalau ada orang meninggalkan kewajiban, itu boleh kita cela. Saya tidak sholat Jumatan, saya boleh dicela, diumumkan di luar. Tidak sholat gini boleh. Kenapa? Karena saya meninggalkan kewajiban. Berbeda pada waktu saya tidak puasa Senin, Kemis, atau tidak sholat duha dan sebagainya, jenengan tidak boleh membuli saya, jenengan tidak boleh mengata-ngatai saya. Oh, ini ustadz apa, Senin Kemis tidak puasa, duha tidak puasa, tidak sholat ba'diyah dan sebagainya, tidak boleh. Kenapa? Itu perbuatan sunnah. Kalau perbuatan sunnah tidak boleh antum olok-olok. Ada orang meninggalkan perbuatan sunnah, tidak boleh antum olok-olok. Tapi kalau dia meninggalkan kewajiban, boleh jenengan ingatkan, bila perlu jenengan sampaikan pada orang lain. Kenapa? Ini dalam bentuk nasihat. Nah, sekali lagi balik kepada sini, syarat orang dikasih beban sama Allah itu adalah kalau akalnya masih berfungsi. Kalau dia tidak berfungsi, maka dia sudah bebas dari kewajiban ini. Sekali lagi, kalau jenengan ingin tidak sholat, gampang sekali, jadilah orang gila. Na'udzubillah, yang berobat, yang gila aja diobati. Jenengan kalau baca media, saya ngeri. Ini kan saya tidak ikut politik kayak gitu ya. Tapi orang gila sekarang itu bisa milih gitu ya. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas jumlahnya berapa? 14 juta. Jadi penduduk kita yang mayoritas muslim ini ternyata ada 14 juta yang berstatus orang gila, alias akalnya tidak berfungsi. 14 juta itu banyak. Rata-rata kalau dibagi 33 provinsi itu sekitar 500-an orang gila itu. Ya Allah, kenapa kayak gitu? Jenengan bahas sendiri. Saya hanya menunjukkan fakta, ternyata banyak orang di luar sana itu yang berstatus gila. Kita yang masih waras ini perlu kita syukuri dengan cara apa? Ya, gunakan kebaikan. Kalau enggak, bisa jadi nanti kita dicabut kenikmatan berupa akal itu. Na'udzubillah. Ayolah hadirin rahimakumullah. Maka akal itu karena dia menjadi manat, menjadi beban, dibebani sesuatu, dia bisa menemukan kebenaran. Tapi sekali lagi, kebenaran terbatas. Nanti akal ini harus disetir sama wahyu. Kalau akal dibiarkan, maka akan merusak. Contoh, dulu saya pernah belajar ilmu kalam. Mohon maaf, ini jangan ditafsir yang enggak ya.
Jadi kalau akal kita dibebaskan berpikir, maka muncul pertanyaan, Allah itu maha kuasa kan? Pertanyaannya, mampukah Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya? Jenengan kalau jawab mampu, berarti nanti Allah turunkan derajatnya. Kalau jenengan jawab tidak mampu, resikonya Allah tidak maha kuasa lagi kan? Ini pertanyaan salah, karena kebebasan akal yang kita turut. Kenapa? Kita dalam Islam dikasih rambu-rambu terhadap pencipta, kita tidak boleh berpikir tafakkaru fil khalqillah wala tafakkaru fil khaliq. Jangan berpikir tentang pencipta, berpikirlah tentang ciptaan. Kenapa? Akal kita tidak akan menjangkau. Maka sekali lagi, akal kita bisa menjangkau kebenaran tapi sifatnya terbatas, harus disertai dengan petunjuk berupa wahyu. Maka Allah utus yang namanya nabi dalam rangka menyetir biar manusia itu tidak bebas menggunakan akalnya. Kemudian berikutnya harus difungsikan sesuai dengan aturan Allah. Sebab akal kalau kita pakai menggunakan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah, maka nanti akan menjadi kemaksiatan yang luar biasa. Seharusnya akal dipakai untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, tapi karena tidak dalam setir wahyu, maka bisa merusak dan sebagainya. Ayo hadirin rahimakumullah, kita ingatkan kembali ayat Al-A'raf ayat 179 ini. Insyaallah minggu lalu sudah kita bahas. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kebanyakan isi neraka itu adalah bangsa jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka punya hati, punya akal, tidak pernah dipakai. Sudah pernah kita bahas. Punya telinga tidak pernah dipakai mendengarkan kebaikan, punya mata tidak pernah dipakai melihat kebaikan yang berujung kepada perbuatan yang baik. Akalnya dipakai memang, tapi hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan nalurinya semata. Kalau urusan agama dan sebagainya, akal seolah-olah tidak berfungsi. Contoh, orang tahu riba itu haram, tapi akalnya tidak dipakai itu. Kenapa? Kalah dengan nafsunya. Orang tahu tidak menutup aurat itu dosa, tapi kenapa? Anak istri kita, perempuan-perempuan kita di luar sana masih banyak yang tidak menutup aurat. Kenapa? Akalnya karena tidak dipakai. Ayo hadirin rahimakumullah, pentingnya akal ini dalam kehidupan sampai Allah perlu mengulang sampai 43 kali dalam Al-Quran itu. Jadi akal sangat penting dalam kehidupan ini. Ayo hadirin rahimakumullah, kita bahas tentang potensi hidup. Potensi hidup manusia itu ada dua. Yang pertama kebutuhan jasmani, ini berupa lapar, haus, ngantuk, buang hajat dan sebagainya. Kita ulang-ulang biar melekat. Jadi potensi hidup manusia yang pertama itu berbentuk kebutuhan jasmani. Siapapun yang namanya manusia pasti punya rasa lapar, pasti punya rasa haus, pasti punya rasa ngantuk, pasti dia akan BAB, BAK dan sebagainya. Ini wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, jenengan akan binasa. Ini munculnya dari dalam, tidak perlu neko-neko. Saya tidak lapar, ayo perut lapar, mumpung ada makanan enak ini. Tidak bisa. Pada waktu lapar akan bunyi sendiri, karena dalam perut kita sudah ada namanya timer, pengatur waktu, kapan dia lapar, kapan dia kenyang. Maka resep dalam Islam, makan yang nikmat itu gampang. Makan pada waktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Perkara menunya kayak gini dan sebagainya, itu tidak jadi masalah. Orang kalau lapar, makan dengan sambal ikan teri, nikmat. Tapi orang kalau udah kenyang, makan di restoran kelas bintang 5 dan sebagainya, ya tidak enak. Kenapa? Karena memang tidak lapar. Ini namanya kebutuhan jasmani. Nah, dalam memenuhi kebutuhan jasmani ini, kita diminta untuk mengikuti petunjuk Allah tentunya nanti. Yang kedua, yang namanya potensi kehidupan manusia itu ada yang namanya naluri. Naluri ini ada 3, digolongkan menjadi 3 naluri beragama. Ghorizatut tadayun. Yang kedua, naluri
bakok, mempertahankan diri. Jenengan marah kalau dihina. Itu muncul. Kenapa? Karena itu memang bawaan kita. Yang ketiga, naluri mengembangkan diri, berketurunan, tertarik dengan lawan jenis. Itu semua ada pada manusia. Orang kalau tidak tertarik sama lawan jenis, berarti dia sudah tidak normal secara penciptaannya. Kenapa? Karena salah satu nalurinya sudah dicabut sama Allah. Ayol hadirin rahimakumullah, akal ini nanti akan menentukan kalau dia dipakai, maka dia akan berbuat sesuatu yang benar. Kalau akalnya tidak dipakai, maka perbuatannya itu pasti akan salah nanti. Seperti yang kita sampaikan di awal, rebutan janda itu karena akalnya tidak dipakai. Kalau akalnya dipakai, buat apa saya ngerebut janda sampai harus carok dan sebagainya? Carok ini kan di samping dosa, karena sesama muslim juga nanti kan ujungnya kan bunuh-bunuhan. Membunuh, al-qatil wal maktul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama neraka. Apa gunanya memperoleh janda tapi taruhannya neraka? Berarti kan akalnya tidak main ini. Berikutnya, dalam memenuhi kebutuhan jasmani, kalau dia menggunakan akal dengan cara yang benar, tentu dengan wahyu tentunya, maka dia akan dapat pahala. Dengan makan itu, kalau makanannya itu halal, mau makan bismillah, niat ibadah, karena ini adalah memenuhi kebutuhan jasmani seperti yang Allah perintahkan, pahala. Jadi tidak usah muluk-muluk kita mau cari pahala, mau sedekah berapa ratus juta tiap bulannya. Kalau memang tidak mampu, ya tidak usah ke sana kita. Lakukan apa yang menjadi kemampuan kita. Makan pun itu akan bisa mendatangkan pahala bagi kita kalau sesuai dengan aturan main Allah. Nah, beda pada waktu kita makan tidak mengikuti aturan yang menjadi ketentuan Islam, maka pemenuhan salah. Contoh, sudah kenyang makan berlebih-lebihan sehingga jenengan gara-gara berlebih makanan itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit, dosa. Kenapa? Kebutuhan tidak dipenuhi sesuai dengan apa yang menjadi takaran tubuh kita. Maka sekarang manusia banyak yang tidak memperhatikan itu, muncullah diabetes, muncullah kencing manis, munculnya asam urat dan sebagainya. Ini bukan karena penyakitnya yang musim, tidak, tapi karena perbuatan manusia itu sendiri. Kenapa? Karena ayatnya udah jelas, kalau manusia itu mengikuti aturan main Allah, dia pasti akan dapat rahmat. Di belakang nanti kita bahas. Kalau dia tidak mengikuti aturan Allah, maka kerusakan, mafsadah yang akan dia dapat. Lalu perut takarannya 1 piring diisi 4 piring, kan pasti akan terlalu penuh. Ada aturan yang harus kita ikuti. Ayol hadirin rahimakumullah, naluri beragama secara umum, manusia itu kalau ingin bahagia gampang sebenarnya. Yang pertama, kebutuhan jasmani terpenuhi, makan, minum, tidur, BAK, BAB itu sudah otomatis kan, tidak mungkin ada yang tidak dipenuhi. Orang tidak bisa kencing saja, itu harus operasi. Minggu yang lalu teman saya, suaminya teman saya itu operasi prostat, itu tidak bisa kencing. Saya ditunjukkan ini Pak hasilnya Pak, yang apa ya, yang prostatnya itu tak pikir kecil gitu, ternyata Masya Allah panjang. Itu gara-gara apa? Gara-gara dia sering nahan kencing. Yang kedua, kata dokter, sering makan makanan yang bersifat dibakar itu, kayak sate, kayak ikan. Nggak tahu ya, kalau mungkin ada dokter lebih paham ya, tapi ini kata dokter yang nangani itu, tolong Bu, hindari yang namanya makanan yang bersifat dibakar, pengasapan dan sebagainya itu, ikan bakar, sate bakar dan sebagainya, itu ternyata pemicu prostat. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu? Normalnya orang kalau sudah waktunya kencing ya harus kencing. Kenapa? Itu kan termasuk kebutuhan jasmani. Kalau jenengan tahan-tahan jadi penyakit. Di samping sampean juga nahan, gimana ya, badan tidak enak juga nanti akan menimbulkan penyakit.
Maka kembali lagi, orang kalau mau bahagia hidupnya, tenang hidupnya, itu gampang. Penuhi kebutuhan jasmani, penuhi naluri. Naluri itu 3, salah satunya adalah beragama. Apa sih yang naluri beragama? Ayatnya, wa idza masal insanu dzurrun da'a rabbahu muniban ilaihi summa idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu wa ja'ala lillahi andada liyudilla an sabilih. Dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemudaratan yang pernah ia berdoa. Gampangnya begini, jenengan pergi ke laut, kalau pernah naik kapal bawah, saya pernah tahun 98 itu ke Kalimantan, ke Banjarmasin itu pakai kapal bawah. Itu ombaknya Masya Allah, di situ saya tidak ingat apa-apa. Yang saya ingat itu gimana kalau saya mati, ketakutan yang ada. Maka begitu ketakutan yang ada, apa ya, mengharap pada Allah. Ini namanya naluri beragama. Semua manusia itu pasti ada di situ. Pada waktu dia kena musibah, dia pasti akan lari kepada kekuatan yang dianggap supra. Siapa itu? Allah. Nah, orang kalau melarikan dirinya kepada pencipta, maka dia pasti akan tenang. Maka nanti rumusnya, orang kalau ingin tenang itu adalah kalau kita pasrah tawakal kepada Allah. Kalau kita pasrah kepada manusia itu masih ada ragunya. Tapi kalau pada Allah, kalau imannya mantap, pasti dia akan 100%. Apapun yang terjadi, itu yang terbaik, dia pasti akan bahagia. Maka kuncinya orang kalau ingin bahagia harus mendekat kepada agama, harus ia pakai agama itu. Maka bohong besar kalau ada orang jauh daripada masjid, jauh daripada majelis taklim, dia ngomongnya hidupnya bahagia. Itu kebahagiaan yang semu, karena bersifat menipu. Kenapa? Karena naluri beragamanya belum terpenuhi. Naluri beragama itu muncul kalau ada rangsangan. Berbeda dengan kebutuhan jasmani tadi. Kalau kebutuhan jasmani itu muncul dari dalam sendiri, tidak perlu dirangsang, otomatis. Tapi kalau naluri beragama, kemudian tertarik sama lawan jenis, kemudian marah kalau dihina dan sebagainya, itu harus ada faktor yang merangsang. Orang tidak mungkin otomatis dia pengen taat kepada Allah, beribadah, tidak, pasti harus ada ajakan. Ayo taklim, ayo sholat, ayo dengarkan ceramah dan sebagainya. Harus begitu. Tidak mungkin orang itu tiba-tiba tertarik sama lawan jenis kalau tidak melihat lawan jenis, atau diceritakan tentang lawan jenis, atau lihat gambar-gambar tentang lawan jenis. Maka sebenarnya kalau kita ingin tidak resah gelisah hidup kita itu, jauhi yang tidak bisa kita jangkau. Apa? Contoh, jenengan kalau tertarik sama lawan jenis, jenengan ikuti, padahal itu bukan istri jenengan. Yang terjadi apa? Resah, gelisah. Maka nanti kalau dia tidak kuat agamanya, bisa ambil jalan pintas. Maka kata Rasulullah, kalau sudah waktunya untuk berkeluarga, cepatlah menikah. Kenapa? Itu separuh agama kita akan terselamatkan. Kenapa? Karena akan menjamin resah gelisah itu akan bisa kita atasi. Kalau kebutuhan jasmani itu kalau tidak kita penuhi, kita akan binasa, kita akan mati. Kalau naluri, kalau tidak kita penuhi, kita tidak akan mati, tapi kita akan resah gelisah dan tidak bahagia. Orang jauh agama itu pasti resah hidupnya. Kenapa? Tidak punya sandaran. Orang kalau sering berhubungan dengan lawan jenis yang bukan istrinya, bukan mahramnya, pasti dia akan susah, resah, gelisah. Kenapa? Dia pasti akan banding-bandingkan. Oh, lebih cantik, oh lebih mulus dan sebagainya. Orang kalau sering berkumpul sama orang yang lebih tinggi, baik secara harta maupun kedudukan, dia tidak kuat imannya, dia pasti akan, istilahnya apa ya, nestafa, apa ya nestafa itu. Wah, saya kok tidak bisa sekaya itu ya dan sebagainya. Maka urusan dunia kita disuruh lihat yang lebih bawah, urusan ibadah suruh lihat yang lebih alim, lebih taat. Itu rumus. Ayolah hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Nah, naluri agama ini harus kita penuhi. Kalau kita bergantung pada roh leluhur, itu salah. Tidak ada kekuatan selain Allah. Maka orang Hindu, Buddha, animisme itu kan nyembah sesuatu yang dianggap besar kan.
Dulu pohon besar disembah, dikasih apa? Dikasih kembang dan sebagainya, itu salah. Kenapa? Karena menemukan sesuatu yang besar berdasarkan wisdan saja, perasaannya saja, bukan dituntun oleh wahyu. Nah, kita ini udah terima kasih sama Rasulullah, dikasih tahu Tuhannya itu, penciptanya itu adalah Allah. Kemudian nyembah berhala, nggak boleh. Kenapa? Dia nggak punya kekuatan. Berhala itu benda. Kenapa? Karena selain Allah itu kalau tidak manusia, tumbuhan ya benda. Berhala bukan tumbuhan, bukan manusia, berarti dia benda. Benda kok disembah? Ya tidak bisa. Pasti tetap akan resah. Kecuali kalau nalurinya, akalnya sudah dibelokkan, sudah dibutakan. Berikutnya kultus individu. Apa sih kultus individu? Jenengan menganggap, oh si A ini super segalanya, dia paling alim, segalanya bisa, dia bisa menjadi jalan keluar, apa saja masalah saya bisa. Tidak bisa kita menganggap orang itu tidak punya salah, super power, tidak punya kelemahan. Tidak bisa kita. Kenapa? Faktanya manusia itu lemah. Jenengan lihat saya mungkin tidak punya kesalahan, iya di sini, tapi saya hidup 24 jam dalam sehari. Jenengan tidak bisa ngikuti saya. Kapan saya berbuat salah? Tidak bisa. Yang jelas saya pasti punya salah, siapapun yang manusia, kecuali Nabi Muhammad, karena dia sudah maksum. Selain Nabi Muhammad punya salah. Maka tidak boleh kita kultus individu. Siapapun itu, entah itu kiai besar, siapapun pasti dia punya salah. Maka jangan sampai kita mendewakan, mengkultuskan orang tertentu, dianggap sudah tidak punya salah. Ini jelas akal kita ditipu, karena faktanya memang tidak ada orang yang suci, yang sempurna itu. Ini naluri beragama. Ayo hadirin rahimakumullah, sekarang kita nginjak pada naluri mempertahankan diri. Ini wujudnya apa? Perasaan takut, berani, pengecut, mencintai barang, cinta tanah air, cinta bangsa, kekuasaan, cinta jabatan, dan rasa marah. Ini adalah manifestasi bentuk daripada naluri mempertahankan diri. Ini pasti ada pada semua manusia, dan itu normal. Jenengan cinta harta, normal. Yang tidak normal itu gara-gara cinta dunia, mengambil dunia dengan cara apa saja. Ini yang salah. Jenengan cinta jabatan, boleh jadi kepala sekolah, jadi apa saja boleh. Yang penting caranya yang benar. Cara diangkat jadi kepala normal, begitu jadi kepala juga tidak adigang dan sebagainya, itu tidak bisa. Kenapa? Karena ini naluri. Jenengan akan marah kalau tidak ada masalah, jenengan dicitak sama orang, atau jenengan digocai. Oh Mas Hasan ini, aduh tadi malam itu pacaran gini-gini. Padahal zaman tidak, mesti marah. Kenapa? Karena itu naluri. Cinta tanah air ada, tapi dalam Islam jangan sampai cinta tanah air itu mengalahkan ukhuwah Islamiyah. Saudara kita di Cina sana dibantai, tapi kita doa saja enggak. Gara-gara itu kan urusan Cina, kita urusan di Indonesia enggak. Dalam Islam kita ajarkan ukhuwah Islamiyah itu adalah enggak peduli, enggak kenal lintas negara. Semua yang namanya muslim itu saudara kita. Pada waktu dia merasakan penderitaan, kita harus merasakan juga. Apa yang kita perbuat, kita hanya mampu berdoa, doa. Ini yang benar. Kemudian rasa marah. Marah itu harus ada. Kapan? Rasulullah mengajarkan, dia kalau pribadinya yang dihina tidak akan pernah marah. Tapi kalau agamanya yang diinjak-injak, dihina, marah dia. Kita juga harus gitu. Kita diledek sama teman kita karena kita urusan pribadi, nyantai saja. Kenapa? Buang-buang energi kita marah itu. Tapi kalau agama kita dihina, wajib kita. Kata Bu Hamka bagaimana? Orang kalau agamanya dihina, dia diam. Apa? Perlu ditakbiri 4 kali, atau suruh pakai kain kafan. Artinya apa? Sudah tidak ada nilai kebaikannya. Uang agama yang menjadi prioritas kehidupannya itu dihina, diam saja, maka tidak ada kebaikan bagi orang semacam itu. Nah, manifestasi pemenuhan dari naluri mempertahankan diri ini yang salah adalah takut dakwah Islam. Saya takut Pak dakwah nyampaikan kebenaran, nanti kalau saya ngomong gini-gini dijauhi,
dibilang so alim dan sebagainya. Nggak perlu. Orang lain nolak nerima itu bukan urusan kita. Yang menjadi kewajiban itu sampaikan, balighu anni walau ayah. Perkara dia terima, alhamdulillah. Nggak diterima, gugur kewajiban kita. Urusan dia sama Allah. Korupsi, gara-gara cinta dunia akhirnya dia korupsi, salah. Suap, manipulasi, atau hubu dunia. Cinta dunia nggak boleh. Kenapa? Dunia ini sama Allah dijadikan fasilitas untuk menggapai akhirat. Lah kok dijadikan tempat pelampiasan terakhir untuk dicintai? Ya enggak bisa. Kita ini mau ke Jakarta, beberapa minggu yang lalu kita kasih ibarat, mau ke Jakarta, nunggu di bandara. Begitu pesawat datang, apapun yang ada di bandara, ruangan ber-AC, makanan enak, petugas yang cantik-cantik dan sebagainya, itu kita tinggalkan sudah. Kenapa? Itu hanya tempat sementara saya. Kita tujuannya adalah Jakarta. Dunia ini sementara. Apapun yang Allah berikan, entah itu berupa istri, berupa harta, berupa jabatan, itu gunakan untuk menunjang akhirat. Jangan sampai hati kita ada di dunia itu. Maka ulama salaf kita mengatakan rumusnya, harta itu cuma di tangan, jangan ditaruh di hati. Kalau ditaruh di hati tersiksa kita, nyari terus susah keluar. Jangan, dapat keluarkan, nanti dapat lagi keluarkan lagi. Kenapa? Kalau yang kita keluarkan itulah yang menjadi harta kita. Kalau yang masih di dompet saya, di rumah, itu bukan harta saya, bisa jadi harta anak istri saya meninggalkan menjadi ahli waris. Yang milik saya sudah saya keluarkan. Itu naluri mempertahankan diri. Sekarang naluri berketurunan, tertarik sama lawan jenis, itu wujudnya apa? Kecenderungan seksual, tertarik sama lawan jenis, rasa kebapaan atau keibuan, cinta anak, cinta orang tua, simpati, menolong orang lain dan sebagainya. Ini wujud daripada naluri berketurunan. Naluri ini Allah ciptakan kepada manusia agar manusia tidak punah. Sebab kalau sampai manusia tidak tertarik sama lawan jenis, punah. Di barat itu mereka sudah tidak senang punya anak turun. Kenapa? Karena untuk memenuhi rasa tertariknya sama lawan jenis itu gampang sekali. Senang sama senang jadi. Kan bebas mereka. Hidupnya kan bebas. Tidak usah diikat ikatan perkawinan. Saya punya teman sanawiyah, sekarang itu di Hong Kong. Maaf, di Korea. Itu saya tanya, lah tidak ada orang nikah kayak gitu. Sudah nama senang sudah gitu aja. Akhirnya apa? Karena melampiaskan nafsu seksnya itu sudah gampang, maka dia malas berumah tangga, malas punya anak. Apa yang terjadi? Punah. 30 tahun akan datang, kalau mereka itu tetap kayak gitu, kita tetap kayak gini, orang Islam, tanpa usaha apapun kita udah menang perang melawan mereka. Kenapa? Mereka punah, kita banyak. Ini naluri mempertahankan, naluri berketurunan, ghorizatun nau. Ini ada, setiap manusia pasti ada, tertarik sama lawan jenis itu ada. Maka nanti kita mencintai orang itu wajar. Kalau kita tidak pernah mencintai sesama, tidak pernah simpati sama orang lain, ini perlu kita tanya, apakah benar kita ini masih manusia? Sesama manusia kok tidak mau mencintai itu loh. Tidak bisa, harus ada dalam diri kita rasa empati, rasa menolong kepada orang lain. Kenapa? Karena itu penciptaan Allah ciptakan ada pada diri kita. Maka nanti contoh dalilnya apa? Walaqad hammat bihi wa hamma biya laula an ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifu anhu su wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf. Ini cerita Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Nabi Yusuf itu kan gantengnya minta ampun, maka Siti Zulaikha itu tertarik, saking tertariknya sampai terjadilah tragedi itu. Nah sebenarnya pada waktu Siti Zulaikha itu senang pada Yusuf, Yusuf pun ini aslinya juga senang juga. Karena apa? Dia manusia normal. Tapi kemudian apa? Di sini ada laula an ra'a burhana rabbi. Seandainya Nabi Yusuf itu tidak dikasih burhan, petunjuk, itu salah, maka pasti terjadi itu.
perbuatan mesum itu pasti akan terjadi. Tapi karena ini Nabi dijaga sama Allah, Yusuf itu salah, perbuatan yang tidak benar, maka Yusuf tidak melayani. Sehingga dalam kisah itu kan kita temukan pakaian belakangnya yang robek. Sehingga apa? Itu diibaratkan, oh berarti Zulaikha yang salah. Kenapa? Ini berarti Yusuf yang lari kemudian ditarik robek. Tapi kalau robek depan berarti sama-sama senang. Nah, ini ceritanya manusia itu pasti akan dibekali yang namanya senang sama lawan jenis, senang menolong. Kenapa? Karena itu penciptaan yang Allah sertakan dalam diri kita. Maka dipenuhi dengan cara gimana? Harus mengikuti aturan main. Maka kalau tertarik sama lawan jenis kemudian zina, apa sih zina itu? Hubungan yang tidak diikat oleh sebuah ikatan yang sah, ini namanya zina. Maka ya bermasalah. Kemudian menyayangi orang tua sebatas materi, ini juga salah. Kita mencintai orang tua karena warisannya banyak. Kalau dia tidak banyak warisannya, ya titipan saja ke panti jompo dan sebagainya. Ini salah. Berarti naluri kita ini sudah bermasalah. Tidak boleh. Mencintai orang tua itu perintah, kewajiban. Yang namanya kewajiban ya harus kita taati apapun faktanya, kondisinya, kaya, miskin dan sebagainya, kita tidak mau tahu. Yang penting itu orang tua kita, ya kita sayangi. Tidak usah pertimbangan materi. Ini salah. Ayolah hadirin rahimakumullah. Akal kalau kita pakai untuk membuat sebuah perbuatan dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri, itu ternyata harus ada tolak ukurnya. Tidak otomatis saya mencintai orang tua ini, pokoknya dia itu senang, dia senyum pada saya mencintai. Pada waktu dia marah-marah ke saya juga akan marah ke dia. Ini tidak bisa. Tolak ukur kita tidak jelas kayak begitu. Tolak ukur mencintai orang tua itu bukan sebatas materi, bukan sebatas senyum dan sebagainya. Apapun kondisi orang tua kita, kita wajib mencintainya. Kenapa? Quran menyatakan jangan sampai kita ngomong saja tidak boleh, apalagi kita membentak. Loh, dia kan membentak saya. Itu urusan dia sama Allah. Urusan kita, kewajiban kita selaku anak adalah bakti kepada kedua orang tua. Itu namanya tolak ukur yang jelas. Nah, tolak ukur itu apa? Ternyata tolak ukur manusia itu kalau menggunakan akal itu hanya akan mendapatkan ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan, tapi ini bersifat semu. Akal dan nafsu itu bukan tolak ukur. Kenapa? Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi nafsu akal kita ngomong ini baik, tapi menurut agama salah. Mencintai orang tua karena warisannya banyak, ini kan baik, tapi menurut agama salah. Sampai menyintai orang tua bukan karena murni tulus menjalankan ibadah kewajiban, tapi karena lihat hartanya, salah. Atau kebalikannya, mungkin di mata kita itu jelek, tapi di mata Allah baik. Sedekah itu di mata kita itu kan mengurangi harta kita, tapi di mata Allah itu baik. Kenapa? Karena untuk menjamin kehidupan kita di akhirat kelak. Nah, ini yang namanya tolak ukur kita harus jelas. Tolak ukur apa? Hukum syara. Apa sih hukum syara itu? Yaitu hukum aturan Allah yang digali dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Jadi apa saja yang digali dari ketiga empat ini, maka itu akan menjadi hukum. Siapa yang bisa menggali? Ulama, mujtahid. Nah, kita kalau belum sampai ke sana levelnya, baca aja. Oh, hukumnya sedekah kayak gini, hukumnya sholat kayak gini dan sebagainya. Itu artinya apa? Kita terikat dengan aturan Allah. Jangan ngarang sendiri. Sedekah ini yang baik itu diberikan kepada siapa? Tak berikan pada orang yang baik pada saya, Ustadz. Padahal dalam agama sedekah terbaik itu diberikan pada kerabat paling dekat. Sampai karena punya sahib yang sangat rekat, dapat apa saja disedekahi pertama, ini baik menurut sampean. Jangan. Kenapa? Aturannya yang benar itu kerabat yang paling dekat dulu. Kenapa? Mereka itu nanti akan bertanggung jawab pada waktu jenengan tidak punya apa-apa, dia yang punya kewajiban untuk membiayai, menafkah, menanggung jenengan. Ahli waris itu. Sekarang kan, mohon maaf, orang meninggal itu kan tidak digunakan hukum Islam dalam pembagian hartanya.
Pada waktu ada saudaranya yang kaya raya meninggal, maka rebutan menerima menjadi ahli waris. Tapi pada waktu ada saudaranya yang itu membutuhkan uluran tangan, dia tidak mau tahu. Ini salah. Dalam hukum Islam itu ahli waris itu benar dia akan terima warisan, tapi dia juga bertanggung jawab menyekolahkan, membiayai, menafkahi orang yang menjadi ahli warisnya itu pada waktu dia membutuhkan. Maka standarnya seorang muslim itu adalah terpuji dan tercela, baik dan buruk, bukan manfaat. Ini baik menurut saya, jelek menurut saya, tidak. Sekarang ini hadirin sekalian, dunia diatur oleh kapitalisme. Kapitalisme itu adalah modal, ukurannya adalah manfaat. Kalau ada manfaat saya akan berbuat, kalau tidak ada manfaat saya tidak akan berbuat. Dan fatalnya manfaat itu diukur dengan materi. Seperti itu tadi, berbakti pada orang tua kalau orang tuanya kaya. Tapi kalau orang tuanya tidak kaya, tidak usah, biasa saja, standar saja, tidak bisa hal semacam itu. Ayolah hadirin rahimakumullah, keterikatan hukum syara ini setelah datangnya Rasul itu sudah tidak ada alasan lagi. Kenapa? Rasul diutus pada dunia ini membawa aturan-aturan hukum itu tidak bisa ditawar. Sampai Rasul menyatakan sampai Isa pun nanti datang itu bukan membawa ajaran baru, membawa ajaran Islam yang sudah saya bawa ini. Maka kata Rasulullah lebih tegas lagi, siapapun yang tidak beriman kepada apa yang telah aku bawa, maka dia pasti akan di neraka. Artinya apa? Kehidupan kita ini kalau tidak mau terikat dengan hukum Allah itu, karena kita mungkin beriman, maka mungkin kita dianggap berdosa. Kalau berdosa risikonya di akhirat itu kan tidak ada tobat di akhirat. Dosa ya harus dibalas, dan balasan di akhirat itu kan hanya dua, surga dan neraka. Kalau kita banyak dosanya, berarti kita mungkin harus mampir dulu ke neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ayo hadirin rahimakumullah, akal ini akan menyebabkan sesuatu yang kalau dibandingkan, disejajarkan dengan hukum syara, maka nanti akan membuahkan sebuah perbuatan yang itu dinilai secara hukum syara benar. Kalau itu benar, maka dianggap berpahala, seperti yang tadi itu. Maka melalui hukum syara ini Rasul menyatakan sebagai petunjuk baik dan buruk. Sekali lagi, akal kita tidak boleh dibiarkan sendiri, harus didukung, dituntun oleh wahyu. Kenapa? Karena fungsi wahyu hukum syara adalah fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma syajara bainahum tsumma la yajidun fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimuna taslima. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Artinya apa? Kalau perbuatan kita tidak menggunakan hukum syara, maka berarti iman kita masih cacat. Kita belum dianggap beriman sempurna sama Rasulullah. Jadi sekali lagi, apapun yang kita lakukan, tolong kita cek lagi benar apa enggak status hukumnya dalam Islam. Sebab kalau enggak benar, resikonya adalah dosa. Kalau dosa berarti harus dibalas dengan balasan yang buruk nanti di akhirat. Kemudian hukum syara ini bersifat abadi, tidak berubah. Yang berubah itu apa? Perbuatan manusia yang berubah, tapi hukumnya tetap. Dari dulu yang namanya zina itu haram. Caranya bagaimana? Kalau dulu di zaman jahiliyah itu satu perempuan bisa didatangi 10 sampai 20 laki. Nanti pada waktu hamil semua itu diundang untuk menentukan siapa yang punya hak anak. Itu caranya orang jahiliyah. Zaman sekarang bisa zina online dan sebagainya, itu tetap haram. Maka perbuatannya yang berubah, tapi status hukumnya akan tetap karena bersifat abadi hukum syara ini. Kemudian berikutnya mencakup seluruh aspek kehidupan. Ayol hadirin rahimakumullah, karena keterbatasan waktu kita akhiri bahwasanya hukum syara ini tidak ada yang tidak mengatur kehidupan kita. Apapun yang ada dalam kehidupan manusia, mulai dia dari bangun tidur sampai dia mau tidur lagi, mulai dari masuk ke kamar kecil sampai ngatur negara, itu ada dalam Islam. Maka seyogyanya siapapun harus mengikatkan dirinya kepada hukum Allah. Kalau tidak, maka perbuatan tersebut tidak ada sandarannya. Kalau tidak ada sandarannya berarti Allah lepas. Kalau Allah lepas diri berarti tidak ada pahala, yang ada malah dosa. Ayolah hadirin rahimakumullah,
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Nasrun minallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.